Halo semuanya. Apakah ada dari teman-teman yang selama ini merasa ketakutan kalau mandi? Ya, orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan seringkali ada dari mereka yang takut mandi, takut dingin, takut kena AC. Jadinya mereka seringnya kalau di luar itu, walaupun di luar biasanya di AC itu orang biasanya ya nggak pakai jaket, dia bisa pakai kaos berlapis-lapis tambah jaket. Dia sangat sensitif dengan AC, dia selalu takut dengan AC, takut dengan suara dingin, mandi pun takut. Apakah teman-teman mengalami hal ini? Oke, jika teman-teman ada yang mengalami hal ini, silakan tonton video sampai habis untuk mendapatkan tips praktis bagaimana cara mengatasi semua ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya, silakan like dan kemudian klik tombol subscribe untuk teman-teman mendapatkan info terlebih dahulu, info-info bermanfaat untuk yang berhubungan dengan anxiety, gangguan kecemasan, dan juga pengembangan diri. Oke, sekarang ya. Oke, seperti yang saya bahas di depan, kita mau bahas tentang ketakutan-ketakutan akan mandi, ketakutan air dingin, ketakutan akan AC. Ya, banyak pertanyaan yang juga datang pada saya, aduh, tolong dong, aduh ini gimana ya Pak ya supaya saya bisa lepas dari ketakutan saya. Dan juga saya alami juga sendiri di klinik saya, Hipnoterapi Jakarta Bekasi, yang mereka datang dengan keluhan, saya tuh takut banget mandi air dingin. Bahkan saya pernah dapat klien yang di tempat saya yang AC yang biasa saja sebenarnya, dia itu bisa pakai kaosnya itu berlipat 4 dan tambah jaket karena ketakutan dia. Dan juga ada juga keluhan-keluhan lain ketika orang yang memiliki gangguan kecemasan datang ke klinik saya, mereka juga mengeluhkan bahwa mereka takut air dingin, takut AC. Mereka selalu mengatakan, Pak AC-nya tolong dikecilin, padahal sebenarnya AC-nya biasa saja sebenarnya. Nah, ini kenapa teman-teman? Saya akan bahas kenapa itu terjadi ya. Teman-teman, ini bisa terjadi kenapa? Karena mereka biasanya, satu, mereka udah pernah panic attack di masa lalu, dan kemudian ini berlanjut. Sama lah seperti kita misalnya ketika panic attack atau serangan panik, kemudian kita mengalami ketakutan-ketakutan dan kemudian ini melebar menjadi yang namanya agorafobia. Misalnya yaitu agorafobia, yaitu takut keluar rumah, kemudian kita takut di dalam public place, tempat umum seperti itu, takut di mall dan sebagainya. Ya, ini juga sama, cuma ini arahnya adalah dia takut mandi. Jadi selain karena serangan panik pertama kali kemudian berimbas ke sini, juga bisa karena ketika serangan panik pertama kali atau cemas pertama kali, dia itu sangat merasakan kedinginan. Nah, kemudian rasa itu sangat membekas dan membuat dia jadi sensitif dengan segala sesuatu yang dingin. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga teman-teman terjadi kenapa ketika dia mengalami serangan panik atau kecemasan pertama kali ketika di kamar mandi. Nah, ini membuat dia ketika di kamar mandi dia takut, jangan-jangan kumat lagi, jangan-jangan gua akan mengalami hal itu lagi, seperti itu. Nah, sebab yang ketiga, teman-teman, karena ketakutan dalam pikiran saja. Jangan-jangan nanti kalau kedingin asal lambungku kumat. Jangan-jangan kalau dingin nanti asal lambungku kumat, kemudian aku berdebal lagi, kemudian itu gimana, dan sebagainya. Dan itu, ada orang-orang yang kemudian ketika mau masuk kamar mandi, udah jantung berdegup kencang. Duduk, aduh gimana ya kalau mau mandi. Nah, ini membuat mereka jadi takut kena air dingin, takut mandi, takut AC seperti itu. Atau ketika mereka yang ketika masuk AC atau mau mandi gitu, atau air dingin, kemudian mereka langsung merasakan sensasi sesak nafas, gak nyaman di hati. Nah, gak nyaman di hati ini karena mereka selalu berpikiran terlebih dahulu tentang, waduh nanti akan kenapa-napa di air dingin atau kena AC. Dan ini kemudian memicu mereka untuk akhirnya preventif dengan cara adalah memakai jaket kalau di ruang AC, mereka nggak mau dingin, mereka mau minumnya air anget seperti itu, dan kemudian mereka pun kalau udah terlalu takut, akhirnya kalau yang berhubungan dengan mandi, mereka nggak mandi, atau mereka mandinya jarang, atau mereka mandinya hanya sekali sehari, atau mereka kadang-kadang ya mandinya hanya dilap aja seperti itu. Mengalaminya seperti itu teman-teman? Oke, tenang teman-teman, selalu ada solusi untuk semuanya. Teman-teman, ketika saya menerapi orang-orang seperti ini yang takut kena dingin, takut AC, takut mandi, saya hanya benahi pola pikir mereka.
Masih ingat di cerita di awal bahwa ada yang datang dengan berlapis 4 dan kemudian pakai jaket. Sesi terapi keberlangsung, oke ya, dia sudah bisa melepas semua jaketnya, sudah bisa pakai saus satu aja dengan kondisi yang sama. Dan sampai hari ini dia melakukan semuanya aman, semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Yang saya lakukan yang merubah pola pikir. Kemudian saya juga membantu teman-teman yang juga takut mandi, takut apapun, hanya merubah pola pikirnya. Merubah pola pikir, melepas ketakutannya seperti itu. Karena jadi sumber dari situ, teman-teman. Bagaimana sekarang tips praktisnya untuk teman-teman bisa lepas dari semua ketakutan ini? Solusi pertama sudah pasti mungkin teman-teman sudah lakukan, yaitu mandi air hangat. Ya, itu solusi yang sudah bisa kita lakukan. Ya, mandi air hangat pelan-pelan pertama kali. Ya kan? Solusi kedua ya jangan mandi malam-malam, karena kalau semakin malam kan semakin dingin. Sehingga sebaiknya mandi relatif lebih sore seperti itu, sehingga ini nggak terlalu dingin. Biasanya itulah mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, itu solusi yang kedua. Oke, gampang dilakukan. Semua orang bisa melakukannya. Ini cara yang ketiga, menyiram perlahan-lahan dari mulai ujung kaki kemudian sampai ke atas. Betul? Nah, itu sama-sama kayak itu juga yang bisa Anda lakukan. Dan kebanyakan orang, teman-teman, biasanya mereka tersugesti oleh pikiran mereka sendiri bahwa nanti kalau saya dingin, nanti saya akan asam lambung naik, kemudian saya akan mengalami jantung berdebar, saya bisa kumat lagi, atau saya nanti kalau nanti terjadi apa-apa ketika saya kumat gimana gitu kan. Kalau saya mandi kemudian langsung nafas sesak, nanti kalau saya tiba-tiba kena jantung gimana gitu kan. Atau ketika Anda sedang lagi di kamar mandi atau di AC misalnya, kemudian jantung Anda berdebar, Anda merasa aduh nanti kalau pingsan gimana gitu kan. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah pikiran-pikiran negatif yang selalu terjadi dalam diri Anda. Maka yang saya ajak teman-teman untuk melakukan adalah sebelum mandi, Anda teman-teman sugestikan terlebih dahulu bahwa Anda mandi dengan enak, nyaman. Saya mandi dengan cepat dan menyenangkan. Saya mandi dengan aman dan menyenangkan. Gitu, ya, sugestikan dulu seperti itu. Jadi sebelum mandi sekali lagi Anda harus prepare di mindset dulu. Saya aman dan itu menyenangkan. Oke. Nah, kemudian setelah itu ketika Anda mulai mandi, mulai pelan-pelan dari ujung kaki, Anda amati perasaannya muncul. Ketika Anda mulai merasa aneh-aneh, waduh udah mulai mikir gini, Anda langsung tarik nafas, hembuskan. Buang semua pikiran negatif itu dengan hembusan nafas. Kemudian tarik nafas lagi, Anda masukkan sugesti tadi Anda pasang di depan. Saya aman, saya sehat. Dah. Hembuskan lagi semua keraguannya nggak nyaman. Jadi semua yang nggak nyaman itu Anda keluarkan dengan hembusan nafas. Oke, sudah berkali-kali Anda siram di bawah dulu. Kalau sudah nyaman, kalau sudah enak, kemudian baru mulai ke atas. Ingat ya, bertahap ya. Ketika mulai bertahap, Anda terus aware dengan pikirannya muncul. Begitu ada pikirannya muncul negatif, hembuskan, saya lepaskan. Kemudian sambil terus Anda tarik nafas, Anda masukkan afirmasi atau kata-kata positif, saya aman, saya mandi itu aman dan menyenangkan. Seperti itu Anda terus lakukan sampai terus Anda naik. Ya, seperti itu Anda terus lakukan seperti bertahap. Nah, kemudian setelah itu ya setelah Anda merasa lebih positif, lebih percaya diri, Anda silakan terus naik sampai ke atas. Seperti itu teman-teman. Itu bisa sangat membantu, sangat-sangat akan membantu karena saya ajak teman-teman untuk hidup di masa sekarang, bukan hidup di masa lalu, atau masa depan seperti itu. Jadi kita nggak kait-kaitkan segala sesuatu itu dengan yang nanti akan jadi apa-apa. Jadi mandi seperti itu. Ya, dengan cara kita tarik nafas, hembuskan. Itu saya melatih Anda, saya mengajak Anda untuk Anda hidup di masa sekarang. Itu juga yang Anda lakukan kalau misalnya Anda di tempat AC dingin seperti itu. Terus lakukan seperti itu. Atau ketika Anda kena air dingin seperti itu, mulai ada pikiran negatif seperti itu, lakukan seperti tadi. Afirmasi. Tarik nafas, afirmasi positif, hembuskan, Anda buang semua yang negatif. Seperti itu. Anda terus berlatih pada diri Anda untuk Anda menyadari hari ini Anda baik-baik saja, ini hanya air dingin, ini hanya air dingin saja. Oke, sadari ini hanya air dingin. Dan tubuh saya sehat-sehat saja. Oh, Anda udah cek kan, kemanapun Anda baik kan, Anda tahu bahwa ini hanya reaksi karena Anda panik. Jadi Anda nggak perlu aneh-aneh seperti itu. Anda menyadari bahwa aku hidup di masa sekarang. Ini hanya air dingin, ini hanya suhu udara dingin. Terus Anda sadari itu terus-menerus. Ya. Oke, nah kemudian langkah yang bisa lakukan adalah dengan cara masa bodoh. Iya benar, masa bodoh. Anda bisa pakai jurus ini
Pas sebelum mandi aja, udah biarin aja. Ya, seperti itu. Anda bisa pakai teknik ini untuk kasus ini. Pasti Anda bisa bermanfaat, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah menggunakan apa yang saya bahas tadi, tips-tipsnya sudah Anda praktekin, dan kemudian Anda masih belum bisa lepas, maka Anda sebaiknya mempertimbangkan buku Goodbye Anxiety Disorder atau buku Bye-Bye Cemas. Kenapa? Karena di sini saya akan bantu teman-teman mulai teknik yang ada di buku Bye-Bye Cemas ini, di mana ketakutan-ketakutan yang tersimpan di bawah sadar Anda, di mana ketakutan-ketakutan yang masih mempengaruhi Anda sampai hari ini, di mana ketakutan-ketakutan yang masih mempengaruhi Anda sampai hari ini, itu sangat mengganggu aktivitas Anda. Anda tahu secara logika, ini nggak apa-apa sebenarnya saya mandi. Kenapa saya perlu takut? Ketakutan itu ada di level pikiran bawah sadar teman-teman. Dan dengan teknik yang ada di buku ini akan membantu teman-teman bisa merilis, bisa melepaskan semua ketakutan yang ada di bawah sadar teman-teman. Bisa membantu teman-teman mengatasi trauma-trauma akibat air dingin. Ya, seperti itu. Bisa membantu teman-teman mengatasi trauma-trauma kepanikan yang pernah Anda alami. Kalau teman-teman bisa lepas dari trauma, bawah sadarnya nggak ada lagi memori menakutkan, atau tidak lagi mempunyai makna yang mengerikan tentang air dingin, tentang jantung berdebar, tentang sesak nafas, dan lain-lain. Tidak ada pemikiran seperti itu lagi, tidak ada data yang negatif tentang hal itu. Anda aman, teman-teman. Anda tenang. Itulah gunanya buku Bye-Bye Cemas ataupun Goodbye Anxiety Disorder. Nah, silakan Anda lakukan pemesanan di sini ya. Teman-teman semua, yang perlu Anda kelola untuk Anda bisa mengatasi ini adalah pikiran Anda. Ya, dan juga Anda perlu membiasakan diri Anda. Jangan kemudian setelah Anda nggak mandi, kemudian Anda selalu membiasakan diri Anda pakai air hangat terus-menerus. Teman-teman, tolong Anda mulai latih diri Anda untuk kembali menggunakan air dingin dengan cara yang saya bahas di awal tadi. Jangan terus biasakan diri Anda dengan air hangat, karena Anda akhirnya akan terus dengan air hangat terus. Kapan mau berubah? Gitu. Jadi Anda perlu menghadapi itu semuanya, teman-teman. Jangan menyerah, teman-teman. Anda tuan dari pikiran kalian. Anda tuan dari pikiran Anda sendiri. Ya, tubuh itu akan ngikut ketika pikiran Anda benar. Berubah, izinkan berubah. Oke, teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.